Emas telah lama banyak direkomendasikan menjadi instrumen investasi, termasuk jika ingin melakukan diversifikasi investasi. Emas juga bisa menjadi pilihan utama karena emas merupakan aset safe haven. Ketika perekonomian sedang terpuruk, harga emas cenderung naik. Hal ini sudah terbukti saat krisis akibat pandemi COVID-19. Sudah bersama kami melalui sambungan virtual, Kaukabus Suarkia, perencana keuangan Kikau Talk. Selamat pagi Mbak Kikau, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak. Halo, selamat pagi Yuda. Ya, Mbak ini kita bicara mengenai emas ya. Dan resesi, Ya, semua orang berkata saatnya nih investasi emas, emas. Sebenarnya apakah emas memang menjadi pilihan yang paling tepat nih Mbak di saat kondisi sedang tidak menentu perekonomian global dan kita tahu emas itu biasa disebut dengan safe haven sehingga merupakan salah satu pilihan yang selalu dijadikan alternatif ketika dunia lagi kalut seperti ini. oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang emas itu bisa menghadapi resesi atau tidak gitu ya, pilihan investasi yang bagus atau tidak, ya memang bisa dibilang bagus. Karena sebenarnya yang tadi, satu, emas itu safe haven. Dan yang kedua sebenarnya emas itu fungsinya adalah melindungi nilai. Ya, jadi kan sebenarnya kalau secara hitungan gitu ya, dia itu bisa menyamakan dengan inflasi yang terjadi gitu ya. Tapi emas ini dengan fisiknya juga gitu ya, dia bisa membuat aset yang memang jelas-jelas kelihatan gitu ya. Jadi memang emas mau resesi, mau nggak resesi gitu sebenarnya adalah sebuah alat investasi atau alat emas mau resesi, mau nggak resesi gitu sebenarnya adalah sebuah alat investasi atau alat penyimpanan. Ya, saya coba kembali menghubungi Mbak Kikau. Mbak Kikau, apakah Anda mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Iya, dengar? Iya, silakan Mbak Kikau. Karena sedikit delay mungkin bisa diulangi lagi Mbak. Oh ya, jadi kalau untuk emas sendiri sebenarnya adalah investasi yang baik ya, terutama untuk resesi gitu ya. Karena kan kalau misalnya emas itu seperti yang tadi banyak dibilang pemerhati juga adalah sebuah investasi yang safe haven dan juga dia punya fungsi untuk lindung nilai atau hedging Mhm, gitu. mhm. Jadi kalau misalnya di masa-masa yang katanya diprediksi 2023 gitu ya akan ada resesi, kemungkinan besar sih emas akan sangat membantu dan akan sangat baik untuk berinvestasi ataupun sekedar untuk menyimpan. Seperti itu. Baik. Mbak Kiko, meskipun harga emas terbilang Mhm. stabil, bahkan selalu naik ya, terutama ketika kondisi global sedang tidak pasti saat ini. Tapi di satu sisi, emas juga sempat tertekan kemarin, terutama terkait dengan kebijakan suku bunga The Fed Amerika Serikat yang Benar. tahun ini sudah 5 kali dinaikkan. Lalu bagaimana Anda melihat hal ini, Mbak? Oke, jadi kalau misalnya memang yang kemarin-kemarin itu nilainya sempat tertekan ya Mas Yuda ya. Tapi kalau sekarang gitu ya, sekarang ini kalau kita ngelihat dari apa namanya dari diagramnya dia sudah mulai naik lagi nih Mhm. sebenarnya ini harga emas. Dan sebenarnya sih kalau emas itu dengan kondisi yang seperti sekarang, apalagi dengan prediksi akan ada 2023 yang tinggal 2 bulan lagi gitu ya, kemungkinan besar permintaannya juga akan naik Mhm, gitu, kemungkinan mhm, besar. Karena apa? Karena orang pun akhirnya benar-benar menyiapkan aset-aset yang sifatnya liquid gitu. mhm, Jadi ya kemungkinan besar ke depannya pun harga emas juga ada potensi naik ya. Jadi mhm. kalau misalnya karena tekanan The Fed yang kemarin iya gitu ya, tapi kalau misalnya mulai masuk kemarin Oktober pekan 3, pekan 4 dan per hari ini tadi pagi saya lihat itu harganya udah naik cukup cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang pekan-pekan sebelumnya Mhm. gitu. Mbak Kiko, kalau kita bicara Mhm, mengenai tadi campur tangan global sangat berperan juga. Tapi di mhm. sisi lain Anda mengatakan tahan resesi juga atau justru malah sangat volatile ketika misalkan isu politik, kemudian juga kondisi kebijakan-kebijakan The Fed. Lalu apakah Anda melihat nanti rencananya di bulan ini, di Rabu besok, itu The Fed akan lagi mengumumkan kemungkinan menaikkan suku bunga acuan lagi. Apakah juga akan membuat mata uang ataupun membuat emas sendiri akan berubah lagi sehingga tidak bisa menjadi jaminan tahan resesi ini, Mbak? Oke, jadi kalau misalnya apa namanya pun nanti The Fed meningkatkan lagi gitu ya, saya pribadi nih ngelihatnya tuh gini, saya pribadi ngelihatnya kalau misalnya satu tipikal orang Indonesia itu kalau misalnya dalam hal yang namanya aset itu memang menyukai yang namanya bukan benda sorry, aset-aset yang sifatnya fisik.
ya. Mhm. Jadi satu lebih suka fisik nih, kalau untuk Indonesia ya lebih suka fisik. Dan yang kedua, saya justru melihatnya kalaupun nilai apa namanya suku bunga naik gitu ya, di luaran juga apa namanya lebih menarik untuk tabungan atau deposito atau produk perbankan lain, saya melihat emas ini masih sangat seksi untuk kedepannya. Karena apa? Karena lagi-lagi kalau sekarang sudah ada prediksi 2023, orang malah justru kalaupun harganya sekarang turun nih, justru orang-orang pun itu akan juga berbondong-bondong untuk membeli karena merasa bahwa sekarang adalah saat yang terbaik untuk membeli emas Mhm. gitu. Mhm. Jadi saya pribadi jujur melihatnya ke depannya ada tekanan atau tidak ada tekanan gitu ya bagi mereka-mereka yang berinvestasi pada emas atau mereka-mereka yang memang menyukai aset-aset logam mulia. Saya rasa mereka akan tanda petik ya lebih memperbanyak lagi cadangannya atau lebih memperbanyak lagi eh, apa yang mereka punya gitu ya, entah beli emas lagi atau mungkin membeli logam mulia yang lain. Seperti itu Hmm, sih, Mas ya. Yuda. Jadi bisa dikatakan emas ini masih menjadi instrumen investasi jika ingin melakukan diversifikasi investasi ya, Mbak? Yes, betul, betul. Bisa jadi. Mhm. Yang menarik Mbak terkait tadi Anda katakan sebenarnya orang Indonesia suka menyimpan sesuatu aset yang bisa Mhm. dilihat ya, bisa dipegang dan salah satunya emas tadi Anda katakan. Tetapi yang menarik adalah emas kan tidak hanya emas batangan. Dan orang mengatakan Betul. likuiditas yang cepat tuh emas untuk segera misalkan kayak zaman dulu maupun mungkin beberapa warga masih suka langsung ke toko emas, melelang emasnya, ke pelelangan Perhiasan. seperti itu. Tapi di satu sisi ternyata harga jual emas perhiasan dan emas batangan tuh berbeda Mbak. Dan bagaimana untuk investasi pilihannya nih Mbak? Oke, jadi gini nih Mas Yuda nih, sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai emas perhiasan dan emas yang batangan gitu ya, atau logam mulia gitu ya, itu sebenarnya sesuatu yang dua-duanya berbeda. Dalam konteks financial planning, emas logam mulia itu dia masuk kategori investasi atau Mhm. kategori hedging ya. Sementara sebenarnya kalau untuk si emas perhiasan itu dia masuk kategori aset, namun juga tetap aset gitu ya, tapi dia masuk kategori aset tidak lancar. Sementara kalau emas batangan itu masuk kategori aset lancar sebenarnya. Aset lancar itu aset yang mudah diuangkan dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Nah, kenapa perhiasan ini masuk kategori aset tidak lancar? Karena tadi seperti yang Mas sudah bilang, sebenarnya perhiasan itu volatile banget. Yes, volatile banget. Tergantung tokonya di mana, Mhm. tergantung modelnya, ada unsur fashion dan lain sebagainya. Jadi mungkin kawan-kawan di sini gitu ya, kalau misalnya mau milih mau emas yang kalau termsnya, konteksnya adalah investasi, maka yang dipilih adalah emas-emas yang sifatnya emas logam mulia atau emas batangan dibandingkan dengan emas perhiasan Mhm. gitu. Baik. Karena kalau emas perhiasan ya ada faktor-faktor eksternal lain yang mengakibatkan harganya lebih mudah jatuh. Mhm. Kalau ada sebagian orang mengatakan emas ini merupakan investasi jangka panjang ya Mbak ya, terutama Mm-mm. tadi yang logam mulia. Lalu apakah dengan Mm-mm. kondisi darurat tadi seandainya ingin segera meliquidkan emas batangan itu bagaimana nih? Mm-mm. Karena orang-orang pasti berpikir agak lebih susah ya, terutama mungkin buat ibu-ibu rumah tangga, kemudian warga di luar ibu kota ataupun kota-kota besar yang pemahamannya investasi emas ya perhiasan. Ya, betul. Itu betul sekali, Mas. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya untuk kondisi yang darurat gitu ya, sebenarnya emas itu levelnya mau perhiasan ataupun logam mulia, emas itu sebenarnya berada di layer atau lapisan yang entah kedua atau entah ketiga. Lapisan pertama tetap untuk kondisi darurat kita mengandalkan produk-produk perbankan gitu ya, atau yang cepat bisa jadi uang gitu ya. Kenapa di layer kedua atau layer ketiga emas? Karena tadi ada perbedaan antara harga jual dan harga beli gitu ya. Termasuk mau logam mulia pun ada perbedaan antara harga jual dan harga beli yang selisihnya bisa sampai 20%. Nah, itulah kenapa dia masuknya sebenarnya untuk kondisi darurat itu tidak di layer pertama Mas gitu. Jadi jangan tanda petik ya, jangan ngandelin untuk kondisi nanti nih resesi nih amit-amit ya, jangan sampai juga sih mudah-mudahan. Itu ngandelin aku punya emas aja deh, aku nggak mau punya tabungan gitu, nggak bisa. Jadi emas itu memang untuk beberapa layer yang di bawahnya, entah layer kedua atau layer ketiga. Sebelumnya harus punya entah mungkin reksadana pasar uang, entah mungkin tabungan seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk jangka panjang, silahkan saja. Karena sebenarnya emas ini defaultnya adalah untuk investasi-investasi yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Karena untuk mengurangi atau meminimalisasi resiko dengan perubahan harga itu yang selisih antara harga jual dan harga beli tadi. Seperti itu Mas Yuda Baik sebenarnya. Mbak Kiko, terima kasih sekali informasinya sangat
komprehensif ya, bahwasanya pilihan untuk berinvestasi di emas merupakan salah satu yang tepat, tapi perlu diingat adalah tadi untuk jangka panjang dan lebih kepada logam mulia daripada perhiasan. Terima kasih Betul. untuk waktunya berbincang bersama kami, Mbak. Terima kasih.